Majelis Jemaat GPIB Galilea Surabaya mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Pentakosta 21 Mei 2020 kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari secara online. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Nyonya Debbie SW Haryanto Paat SSI Teol. Kiranya ibadah ini menghadirkan sukacita dan meyakinkan kita bahwa Roh Kudus telah dicurahkan untuk mendiami hati kita dan akan membimbing serta menolong kita mengembangkan karunia-nya di dalam seluruh aktivitas hidup kita. Ungkapan situasi. Inilah hari Pentakosta, artinya hari ke-50 sesudah Paskah. Di masa perjanjian lama, umat Israel mengingat rayakannya sebagai pesta panen yang dirayakan selama 7 minggu. Dirayakan sangat meriah dan penuh sukacita. Di masa perjanjian baru, gereja Kristen mengingat rayakannya sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus adalah wujud pemenuhan janji Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebelum ia menderita dan sebelum ia terangkat naik ke takhta di sorga. Karena itu, sebagai murid-murid Yesus Kristus, marilah kita juga bersukacita dan memuji Allah Bapa dan Yesus Kristus di hari ini, karena ia setia dan akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Hari Pentakosta juga dirayakan sebagai hari kelahiran gereja. Roh Kudus dicurahkan dari surga, sehingga para murid dipenuhi, dibaptiskan di dalam dan oleh Roh Kudus. Mereka diberi keberanian, semangat, karunia dan kuasa untuk memberitakan Injil kepada segala suku, bangsa dan bahasa, supaya semua orang percaya kepada Yesus Kristus. Kita yang hadir untuk mengingat rayakan hari Pentakosta saat ini juga diyakinkan bahwa kita dan seisi keluarga kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus dan dibaptis juga pasti telah dipenuhi, dibaptis oleh Roh Kudus, sehingga kita pun diberikan keberanian, semangat, karunia dan kuasa untuk memberitakan Injil dan bersaksi tentang Yesus Kristus ke semua orang. Kawan dari terdekat, Kau menolong yang berat di jalan yang gelap.
Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah kita dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Ya Khalik semesta, umat-Mu tolonglah, memuji-Mu Bapa yang mulia, Kau Raja dunia. Kami sujud sembah kepadamu. Datang ya Roh Kudus dan hati umat-Mu, yakinkanlah dengan kuasa-Mu, pimpin jemaat-Mu di sukacita-Mu, tinggal serta. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mari mengaku kesalahan dan dosa kita. Dimulai dengan pengakuan pribadi.
Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu, dan hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan. Bersihkanlah kami daripada dosa kami dengan hisop, maka kami menjadi tahir. Basuhlah kami, maka kami menjadi lebih putih dari salju. Biarlah kami mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang-tulang yang Kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosa kami. Hapuskanlah segala kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh yang rela. Dalam nama Tuhan Yesus, dengarlah seruan kami. Selamatkanlah kami dari kuasa dosa, bila pada kami jiwa yang tenang. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang tertulis di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8 yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah bagi kita. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih. Meskipun merah baktermisi, kan diputihkan. Dosamu
dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. Dosamu diampuni, juga dilupakannya. Dosamu diampuni, juga dilupakannya. Sabda Tuhan, hai dengarlah, lihat padaku, dosamu diampuni, dosamu diampuni, juga dilupakannya, juga dilupakannya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama-sama kita mendengarkan perintah hidup baru yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26. Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai dengan 26 kita akan baca secara bergilir ganti. Saya membaca ayat yang bernomor genap, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang bernomor ganjil. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Kita akan baca secara bergilir ganti. Saya membaca ayat bernomor genap, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang bernomor ganjil. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita yang dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, Gloria bagi Allah Bapa. Gloria, Gloria, Gloria bagi Yesus Kristus. Gloria, Gloria bagi Roh Kudus, Tritunggal yang kudus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada seperti kami ada saat ini.
sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan jemaat. Di rumah kami masing-masing kami sudah mempersiapkan diri dan rumah kami, keluarga kami, untuk kami beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, tolong dan berkati kami, sehingga firman yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan, sungguh-sungguh kami mengerti, sungguh-sungguh kami pahami, dan kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Kitab Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29 yang menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, para syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia adalah manusia yang unik. Apa alasannya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Oma, Opa? Alasannya yaitu manusia percaya ketika telah melihat bukti. Sehingga kadang-kadang kita boleh dibilang kita adalah Thomas zaman sekarang. Kan Thomas adalah orang yang percaya ketika melihat, membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit ketika dia bisa mencucukkan tangannya. Nah, saudara-saudaraku, misalnya dalam ilmu kedokteran, obat yang digunakan haruslah obat yang telah melewati uji laboratorium dan telah terbukti tidak membahayakan manusia. Dalam keluarga juga, anak selalu minta bukti ketika orang tua mengungkapkan atau berkata, I love you. Bahkan mungkin tidak hanya anak ya, suami istri juga minta bukti, benar nggak sih papa ini cinta sama saya, mama ini cinta sama saya. Pembuktian itu seringkali dihitung dari berapa banyak waktu yang diberikan orang tua atau pasangan kita kepada kita, suami atau istri kepada anak. Demikian juga Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam kehidupan beriman, kita manusia seringkali minta bukti ketika berada dalam berbagai macam pergumulan hidup. Sering kita mempertanyakan kehadiran Tuhan dan campur tangan Tuhan, karena kita menganggap penting atau perlu Tuhan memberikan bukti kepada kita. Itu yang saya katakan tadi, kita adalah Thomas zaman now. Padahal Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita untuk menolong, menguatkan, dan mendukung kita. Dan saudara-saudaraku, ketika saat ini kita merayakan hari Pentakosta, Roh Kudus yang kita rayakan pada hari Pentakosta, hari ke-50 ini adalah sebuah bukti yang diberikan kepada kita untuk menunjukkan karya Allah.
Roh Kudus nyata dan ada di dalam kita dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam konteks perjanjian baru, pencurahan Roh Kudus itu dilatar belakangi oleh kebersamaan Yesus dengan murid-muridnya, khususnya pada saat-saat terakhir menjelang perpisahan Yesus dari murid-muridnya. Roh Kudus harus dicurahkan sebagai penggenapan dari perkataan Yesus bahwa ketika tiba waktunya Yesus berpisah secara jasmani dengan murid-murid, Yesus meminta kepada Allah Bapanya untuk memberikan seorang penolong yang lain yang dapat menyertai murid-murid selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara bisa buka dan baca di Yohanes pasal 14. Ayat 15 sampai dengan 16. Yohanes 14 ayat 15 sampai 16. Yohanes 14 ayat 15 sampai 16 katakan begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu Yohanes 14 ayat 15 sampai 16. Keterangan waktu selama-lamanya dalam Yohanes 14 ayat 16 mengindikasikan bahwa sosok penolong itu haruslah yang dapat menembus batasan waktu. Dan Yesus menyiratkan bahwa Roh Kuduslah adalah bukti bahwa Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya begitu saja. Lihat di ayat 18 di Yohanes 14. Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Aku datang kembali padamu. Roh Kudus itu adalah sosok yang berasal dari Allah Bapa dan dicurahkan dalam rangka melanjutkan keberadaan serta karya Yesus di tengah-tengah dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, berdasarkan pemahaman ini, kita tidak bisa mengenali siapa Roh Kudus lepas dari kuasa Allah dan karya Yesus. Itu berarti kita bisa mengenal Roh Kudus itu dari kuasa Allah dan karya Yesus. Nah, mengenai teknis pencurahannya, berdasarkan keterangan dari pembacaan kita dari Yoel, pasal yang kedua tadi dalam pembacaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, di ayat yang ke-28. Kemudian daripada itu aku akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Hal ini mau mengingatkan kita bahwa pencurahan Roh Kudus adalah atas kehendak Allah. Dan Roh Kudus diberikan Allah kepada siapapun yang Allah kendaki, dan otoritas Allah bukan kehendak orang tertentu dan kelompok tertentu. Hal ini juga mau mengingatkan kita bahwa pada perkataan Yesus, bahwa Allah menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 45. Jadi Allah mencurahkan rohnya kepada semua orang. Jadi Allah mencurahkan rohnya kepada semua orang. Jika semua manusia, Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya menerima roh Allah, berarti Allah dengan sengaja mau memberdayakan, bukan memperdayakan, mau memberdayakan semua manusia untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Semua orang, tua, muda, laki-laki, perempuan, hamba, atau tuan, dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, diberikan Tuhan daya untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar
yaitu mensejahterakan dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, berdasarkan pemahaman ini, baiklah kita masing-masing menyadari bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara, oma opa dan saya adalah orang-orang yang diberi daya oleh Allah supaya dapat mengambil bagian dalam segala pekerjaan yang baik dan benar. Mengambil bagian dalam segala pekerjaan yang baik dan benar, mulai dari membangun jemaat sampai kesejahteraan dunia. Akan tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu, Oma Opa, yang membuat pencurahan Roh Kudus itu seperti meleset dari yang diharapkan, meleset dari tujuan yang diharapkan adalah ketika Bapak Ibu Saudara-saudara, Oma Opa dan saya mengabaikan atau menyalahgunakan roh yang ada dalam diri kita. Kalau kita lihat di ayat 30 di Yoel pasal 2 tadi, gambaran Yoel tentang akan adanya perang dan bencana dapat dijadikan peringatan jika manusia mengabaikan roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Roh Tuhan yang dicurahkan secara adil merata itu akan berwujud secara berbeda, tergantung dari siapa yang menerimanya. Nah, Bapak Ibu lihat, Rasul Paulus mau menjelaskannya itu di 1 Korintus 12 ayat 4-11. Kalau Bapak Ibu buka sendiri, tentang banyak anggota tetapi satu tubuh, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Paulus menjelaskan bahwa dari roh yang satu, masing-masing orang menerima karunia menurut yang dikehendakinya, seperti berkata-kata dengan hikmat atau pengetahuan, menyembuhkan, mengadakan mujizat, bernubuat, dan lain-lain. 1 Korintus 12 ayat 4-11. Akan tetapi jika ada yang menyalahgunakan karunia tersebut, maka yang terjadi adalah kekacauan. Dan itu sama sekali tidak dikehendaki oleh Allah untuk Bapak Ibu Saudara-saudara, Oma Opa dan saya lakukan. Kalau kita menyalahgunakan karunia yang diberikan Allah pada kita, yang terjadi adalah kekacauan, dan itu tidak dikehendaki Allah. Nah, saudara-saudara, setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Oma, Opa, dan saya harus mempertanggungjawabkan setiap karunia yang telah diterima di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita sudah harus menyadari bahwa di dalam diri kita ada roh Tuhan yang harus diberdayakan dengan penuh syukur dan tanggung jawab. Apalagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika saat ini dunia dan ketipuan bangsa dan negara kita di tengah-tengah keadaan yang sulit yang kita alami, hari Pentakosta menjadi kekuatan dan jawaban bagi kita. Hari pencurahan Roh Kudus mau mengingatkan kita bahwa roh Tuhan ada di dalam diri kita, yang harus kita berdayakan dengan penuh syukur dan tanggung jawab. Bahwa roh Tuhan ada dalam hidup kita itu berarti Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa, kita tidak sendiri. Immanuel, Tuhan Allah beserta kita. Immanuel, Tuhan Allah menyertai kita. Roh Kudus meneguhkan dan menguatkan sehingga kita mampu untuk berdiri menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti lagu kan? Ku kan berdiri di tengah badai, dalam gelombang, dan kata-kata selanjutnya. Kita mampu berdiri menghadapi itu semua bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tapi karena Tuhan yang menguatkan, Roh Kudus yang ada dalam diri kita yang menguatkan, yang meneguhkan kita, yang mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri dalam menjalani ini semua. Kita dimampukan untuk melihat kebesaran Tuhan, bahwa kuasa Tuhan sungguh nyata atas kehidupan kita. Dan Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita perhatikan saat ini, kuasa Tuhan sungguh nyata
ketika Bapak Ibu Saudara dan saya masih bisa berkumpul sebagai keluarga, sebagai persekutuan, kita boleh ada sampai saat ini, itu juga karena Tuhan yang memberikan kita nafas kehidupan, yang memberikan kepada kita kekuatan dan kesehatan, yang memberikan kita pertolongan untuk kita bisa melangkah selangkah demi selangkah untuk melewati badai ini. Itu semua karena Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyadari bahwa Roh Allah ada dalam kehidupan kita, itu berarti yang harus kita tunjukkan, yang harus kita tampakkan, yang harus kita buktikan adalah seperti perintah hidup baru yang kita baca bersama-sama di Galatia 5 tadi. Kita harus menunjukkan dan membuktikan bahwa buah-buah roh itu kita nyatakan dalam perbuatan kita. Buah-buah roh itu apa? Galatia 5:22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari bahwa Roh Allah ada dalam diri kita, itu berarti kalau kita berkata dan menyadari bahwa Roh Allah ada dalam diri kita, bahwa kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka buah-buah roh itulah yang kita buktikan. Maka buah-buah roh itulah yang kita tunjukkan. Maka buah-buah roh itulah yang kita wujudkan dalam kehidupan kita. Lakukan dalam kehidupan kita. Kalau buah-buah roh itu tidak kita tunjukkan, tidak kita lakukan, tidak kita nyatakan dalam kehidupan kita, malah sebaliknya, maka bukan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, tapi Roh Kudis. Kalau Roh Kudis ya namanya kudis, penyakit kulit, garuk sini, garuk sana, garuk sini, garuk sana. Nah, itulah. Jadi tinggal kita membuktikan diri kita. Roh Kuduskah yang ada dalam diri kita, ataukah Roh Kudis? Nah, kalau Bapak Ibu mau Roh Kudus itu ada dalam diri kita, nah tunjukkanlah bahwa Roh Kudus itu benar-benar ada dalam hidup kita. Kalau kita menyadari dan mengakui bahwa ternyata Roh Kudus masih ada dalam diri kita, sehingga kita sering bikin kekacauan, sering bikin malapetaka, keributan, maka firman Tuhan mau mengingatkan kita datang kepada Tuhan untuk mohon pemulihan. Bahwa kita mau menerima pemulihan dari Tuhan. Nah, kalau kita mau mengalami pemulihan dari Tuhan, mau menerima pemulihan dari Tuhan, mari kita belajar untuk hidup taat pada kehendak Tuhan. Mari kita belajar hidup taat pada tuntunan Roh Kudus, sehingga hidup kita itu sungguh-sungguh menunjukkan buah-buah roh, sehingga kita terus-menerus membarui hidup kita, sehingga karya kita di tengah-tengah dunia ini sungguh-sungguh menunjukkan tindakan-tindakan yang kreatif, sehingga apa Bapak Ibu Saudara, kita dapat membangun jemaat, juga menunjukkan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan kita. Ini menuntut bukti melalui tindakan. Kalau sungguh-sungguh kita sudah dipulihkan, kalau sungguh-sungguh kita sudah menerima pemulihan dari Tuhan, dan kalau sungguh-sungguh kita berkata bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita, dan Roh Kudus telah membarui hidup kita, tunjukkan, buktikan dengan buah-buah roh
kepada sesama. Selamat merayakan dan menghayati hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Rasakan nyala api dalam hatiku, diberikan oleh Yesus Tuhanku. Kuasa darah penebus menyucikan jiwaku, bahagia memenuhi hidupku. Api Roh Kudus bercahaya di dalam hidupku. Haleluya, bergema bagi Yesus sajaku. Ku rasakan api Roh di hatiku. Rasakan nyala api dalam hatiku, jiwaku pun bersorak bergema. Sukacitaku penuh, Yesus hapus dosaku. Ku tetap percaya pada janji-Nya. Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya, bergema bagi Yesus sajaku. Ku rasakan api Roh di hatiku. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama-sama kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut dan sikap sempurna, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita dengarkan kesaksian pujian dari Komisi Musik Gereja. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku,
Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih untuk kesaksian puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, hidup kami penuh dengan Roh Kudus-Mu. Firman-Mu mengingatkan dan menguatkan kami bahwa kami tidak sendiri, Roh Tuhan ada dalam hidup kami, sehingga kami boleh menyatakan kasih, sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kami bersama saudara-saudara kami. Kami belajar mengasihi Tuhan dengan kami mengasihi sesama kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong pulihkan bangsa dan negara kami. Tuhan tolong pulihkan Provinsi Jawa Timur. Tuhan tolong pulihkan kota Surabaya. Tolong dan berkati kami. Berkati para pemimpin bangsa dan negara kami. Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya, sehingga bekerja sama dengan Presiden, Wakil Presiden, dan beserta para menteri untuk bersama-sama bekerja menangani pandemi ini. Bahkan juga merencanakan segala sesuatu untuk menolong, memulihkan bangsa dan negara ini. Tuhan berkati para medis, tenaga kesehatan, dokter, suster, perawat yang saat ini berjuang dalam tugas kemanusiaan, meninggalkan keluarga yang mereka cintai karena tugas kemanusiaan ini. Lindungi, jagai, dan pelihara hidup mereka. Berikan kekuatan kesehatan dan berkati juga keluarga yang mereka tinggalkan.
Berkati keluarga mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Bapa di dalam surga, tolong dan berkati kami, sehingga kami taat dan patuh apa yang disampaikan Tuhan, taat dan patuh apa yang disampaikan oleh pemimpin bangsa dan negara kami, untuk memutus mata rantai pandemi ini. Sehingga bersama-sama kami dapat memulihkan bangsa dan negara ini, memulihkan daerah kami, memulihkan kota Surabaya, karena Tuhan yang menolong dan memampukan kami untuk bersama-sama kami melangkah melewati badai ini. Tuhan, kami berdoa sebagai gereja, sebagai persekutuan jemaat, Tuhan berkati kami, sehingga kehadiran kami juga membantu mendukung para pemimpin bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk persekutuan jemaat GPIB secara sinodal maupun secara mupel, dalam tugas tanggung jawab mereka dalam bahtera sinode ini. Tuhan berkati, sehingga kami senantiasa dituntun dan diarahkan oleh Tuhan sebagai kepala gereja kami. Kami berdoa untuk gereja GPIB Galilea, dalam kehadiran kami di tengah-tengah basis TNI Angkatan Laut. Tuhan berkati Panglima Armada 2, bahkan Komandan Lantamal 5, beserta jajarannya. Tuhan juga memberkati sehingga dalam hikmat dan kebijaksanaan dalam menata kerja layan di tengah-tengah kehidupan pekerjaan mereka. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan mampukan mereka. Bahkan juga TNI Polri di dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tuhan lindungi dan berkati. Bahkan juga kami sehingga kami membantu bekerja sama dengan TNI Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk gereja GPIB Galilea. Kami berdoa untuk pendeta diaken penatua, pengurus pelayan ke-6 Pelkat, komisi BPPJ, panitia pengadaan mobil operasional gereja, panitia HUT Galilea 2020, pegawai gereja, koster. Tuhan memberkati setiap kami dalam tugas dan tanggung jawab kami. Kami belajar untuk senantiasa tetap semangat untuk melayani Tuhan dengan berbagai tantangan-tantangan yang harus kami alami dan hadapi. Tolong kami Tuhan sehingga kami terus memotivasi diri kami untuk tetap setia dalam pelayanan ini. Memperlengkapi diri kami dalam terang kebenaran firman Tuhan sehingga firman-Mu senantiasa menuntun dan menolong kami dalam tugas karya gumul juang pelayanan ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam pemulihan, sakit yang mereka rasakan. Ibu Olipai, Ibu Freli Lumangkun, Bapak Julius Kristanto, Bapak Glenn Vence Kakisina, Ibu Maya Kakisina, Bapak Cornel Tanah Itu Mesing, Ibu Yusya Tanah Itu Mesing, bahkan saudara-saudara kami yang lain yang saat ini dalam kelemahan tubuh mereka. Tuhan berkati mereka. Bahkan setiap bagian tubuh kami yang saat ini sakit, Tuhan jamah bagian tubuh kami yang sakit. Tuhan pulihkan kami. Berkati obat-obatan, makanan dan minuman. Dokter, suster, perawat. Biar melalui itu semua jamahan tangan Tuhan juga boleh berlaku bagi kami. Kami dikuatkan dan disehatkan oleh Tuhan. Semangat untuk sembuh, semangat untuk sehat. Semangat untuk melawan segala sakit penyakit yang kami rasakan. Karena Tuhanlah tabib agung kami. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, kami memperoleh kesembuhan itu. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang telah lanjut usia, janda, duda, anak yatim piatu. Tuhan juga berkati mereka di tengah-tengah kekurangan dan keterbatasan mereka. Kami belajar untuk mengasihi mereka. Kami belajar juga untuk memberikan perhatian bagi mereka dan membantu mereka. Kami juga bersyukur dengan saudara-saudara kami di minggu yang berjalan ini. Tuhan tambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan perkawinan. Nyonya Meli Manuputi, Elsiadai Tirukan, Kristina Deborah Toma, Nyonya Yuliati Salampesi. Tuhan berkati segala syukur yang mereka naikkan, baik pribadi maupun keluarga, untuk pertambahan 1 tahun usia pribadi maupun keluarga. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan hidup rumah tangga mereka, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan saudara bersaudara, yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan karena mereka mengalami PHK atau dirumahkan karena terkena dampak pandemi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini bergumul
dalam pendidikan mereka. Anak-anak kami yang akan melanjutkan ke pendidikan mereka, baik TK, SD, SMP, SMA maupun perkuliahan. Mereka menginginkan untuk mendapatkan sekolah yang terbaik. Tuhan berkati, Tuhan menolong, Tuhan memampukan mereka. Anak-anak kami yang kuliah, Tuhan juga berkati mereka. Kami yang bekerja baik selaku anggota TNI Angkatan Laut maupun sipil swasta, Tuhan juga berkati kami, sehingga kami bekerja dengan baik, bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa bagi kami yang tinggal di basis maupun yang di luar basis. Tuhan lindungi kami, tutup bungkus kami, berikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga kami memperoleh kemenangan karena Tuhan. Kami juga berdoa bagi kehidupan kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Jemaat GPIB Galilea, keluarga Yunus Patabang, keluarga Oma Dwi Dia, keluarga Jimmy Simanjuntak, keluarga Bobi Lumangkun, keluarga Muryoto, keluarga Doni Widarutama, keluarga Julius Kristanto, keluarga Freddy Pontoan, keluarga Antonius Lebang. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, keluarga, setiap keluarga, segala gumul juang mereka, segala rencana-rencana hidup mereka. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami manusia. Kami yang boleh hadir saat ini untuk melayani, baik pendeta, diaken, penatua, organis kantoria, tim multimedia, bahkan sound system. Tuhan memberkati setiap kami yang boleh memberi diri untuk melayani. Tuhan mampukan dan tolong kami. Berikan kami kekuatan kesehatan. Berkati rumah tangga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Sehingga semuanya kami lakukan dalam kejujuran dan ketulusan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk memiliki hati yang tergerak, untuk membantu saudara-saudara kami yang berkekurangan. Kami berdoa bagi setiap kami Tuhan, jemaat Tuhan GPIB Galilea, simpatisan, donatur. Tuhan memberkati segala rencana-rencana gumul juang kami. Inilah doa kami Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, sehingga setiap doa yang kami naikkan tidak terhalang karena dosa-dosa yang kami lakukan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ajakan persembahan. Roh Kudus adalah hasil panen pertama setelah Tuhan dimuliakan di sorga. Karena itu, marilah memberi hasil pertama yang terbaik kepada Tuhan. Segala bentuk persembahan mingguan atau ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, hut pernikahan dan kelahiran, aksi 5.000 serta persembahan syukur lainnya dapat diserahkan melalui A. Kotak-kotak yang telah disediakan di kantor gereja. B. Rekening GPIB Jemaat Galilea Surabaya, Bank BNI dengan nomor 81230846998. C.
rekening janji iman pengadaan mobil Bank BCA dengan nomor 18704926990 atas nama Johannes Tambunan. D. Koordinator sektor atau majelis subsektornya. Dengarlah firman-Nya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari penghasilanmu, maka lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Amsal 3 ayatnya yang ke-9 sampai 10. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum memberikan persembahan, mari bernyanyi. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kita bawa sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Jemaat, silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa secara berbalasan. Ya Tuhan, Allah Bapa sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya agung-Mu yang menyelamatkan kami dalam Yesus Kristus. Dia setia pada janjinya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Padamu saja kami persembahkan pemberian kami. Terimalah ya Tuhan, dan pakailah hidup dan kerja kami sebagai alat mensyukurkan nama-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, dengarlah amanat pengutusan, kembalilah dalam kehidupanmu dan jadilah saksi Kristus melalui hidup dan karyamu setiap hari. Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan
Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.